Selamat berjumpa dengan matematika cakil. Kali ini kita bicarakan tentang barisan bilangan. Barisan bilangan adalah beberapa bilangan yang dinyatakan pada satu baris dan dipisahkan dengan koma. Masing-masing bilangan disebut dengan suku barisan. Suku barisan ini dilambangkan dengan huruf U besar. Bilangan pertama disebut suku awal atau suku pertama, dilambangkan dengan U1. Sedangkan bilangan ke N dari kiri disebut suku ke N dan dilambangkan dengan UN. Misal 3, min 1, 0, 100, dan seterusnya. Titik 3 itu dan seterusnya. Barisan di atas mempunyai banyak suku, tidak terhitung, jadi sukunya banyak sekali. U1-nya 3, suku pertamanya 3. Suku keempatnya U4 100, dan U6 ada tapi tidak diketahui. Contoh lain, misal min 4, min 9, 42, 3, 18. Barisan ini mempunyai 5 suku. Di U1, min 4, U4, 3, dan U6 tidak ada karena dia hanya punya 5 suku. Barisan bilangan yang memiliki aturan yang jelas dapat dinyatakan dengan aturannya. Jadi kalau dia punya aturan bisa ditulis aturannya. Ini contohnya. 1, kemudian 4, kemudian 9, kemudian 16, titik, N kuadrat. Nah, itu menunjukkan aturannya N kuadrat. Terus ini juga penting. Untuk N lebih kecil sama dengan 10. Nah, di N-nya itu maksimal 10. Dimulai dari 1. Barisan di atas mempunyai 10 suku, yaitu dari N1 sampai 10. Untuk menentukan, ya kita gunakan aturannya. Misalnya U5 sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Tetapi U11 tidak ada. Karena tadi maksimal ada 10 suku. Nih contoh lain. Rumus barisannya dinyatakan seperti itu. Jadi terbagi menjadi 2 bagian. Untuk N
kurang sama dengan 10, di sini N bilangan asli, itu pakai aturan 5 plus N. Sisanya pakai aturan 5 min N. Dipunyai dua aturan. Jadi kalau kita mencari U2, kita pakai aturan pertama, 5 plus 2, 7. Tapi untuk suku di atas 10, misalnya U12, kita pakai aturan kedua. Nah, jadi menghasilkan min 7, 5 min 12. Sedangkan U10 sendiri ikut aturan pertama, yaitu 5 plus 10. Jika suku-suku barisan dijumlahkan, di sini ada istilah. Itu perhatikan. Jumlah satu atau beberapa suku barisan mulai dari suku pertama disebut deret barisan. Jadi deret barisan itu jumlah suku-suku barisan. Deret barisan dilambangkan dengan S besar. Untuk jumlah N suku yang pertama dilambangkan dengan SN. Misal, di sini kita punya barisan dengan 5 suku. 2, 8, 5, 6, terakhir min 10. Maka S3 itu sama dengan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Di situ hasilnya 15. Begitu pula bagaimana jika kita menghitung S4 min S2. Coba itu perhatikan. S4 min S2 ternyata sama saja dengan menjumlahkan U3 dengan U4. 5 tambah 6, 11. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menggunakan prinsip yang sederhana. Ini contoh lain. Ada barisan dengan rumus U sama dengan 4N min 5. Itu harusnya UN ya. Maka nilai S102 dikurangi S99. Kalau kita menghitung U100 tentu agak lama ya. S102 maksudnya. S99 juga lama. Maka prinsip tadi S100 min S99 itu sama saja menjumlahkan suku setelah 99. Jadi suku ke 100 ditambah suku 101 ditambah suku 102. Jadi U100 tambah U101 tambah U102. Nah, kalau dihitung itu jadinya. Bertolak dari situ kita bisa pakai rumus ini. Sn min Sk. Di sini tentu N harus lebih besar K. Itu dapat menghitung dengan menghitung suku setelah K. Jadi UK plus 1 plus
UK plus 2 plus dan seterusnya. Terakhir UN. Nah, sekarang kita membicarakan barisan khusus, yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika mulai suku kedua mempunyai selisih yang sama dengan suku sebelumnya. Selisih tersebut disebut beda, dilambangkan B. Jika U barisan aritmatika, maka nilai beda adalah, nah ini, B sama dengan UN dikurangi suku sebelumnya. Jadi bisa U5 dikurangi U4. Asal kedua suku itu ada. Bisa U2 dikurangi U1. Contohnya min 3 1 5 9 13. Ini barisan aritmatika. Karena apa? Itu selisihnya sama. 4 4 4. Bedanya berapa? Ya 4 itu. B sama dengan 4. Kasus lain. Misalnya 5 0 min 10 min 13 min 15. Itu kita lihat selisih suku kedua dan sebelumnya dan seterusnya, ternyata nggak sama. Walaupun yang lain 5, ada satu yang min 3, berarti itu nggak sama. Jadi ini bukan barisan aritmatika. Nah, rumus umum suku ke N barisan aritmatika itu UN sama dengan A plus N min 1 B. UN suku ke N, A suku awal, boleh juga dipakai U1. Sedangkan B beda. Misal 1, min 4, min 9, min 14, dan seterusnya. Untuk menentukan UN, kita bisa gunakan ya, UN sama dengan A plus N min 1 B. A suku awalnya itu 1, B nya bisa kita ambil suku kedua dikurangi suku pertama, berarti min 5 nya kita masukkan akan ketemu 6 min 5N. Dari situ kita menghitung suku ke 1000 sesuai pertanyaan. Tinggal masukkan ke rumus UN dengan N 1000. Berikutnya bagaimana rumus SN-nya? Kita masukkan rumus SN. Rumus SN-nya setengah N dalam kurung suku awal ditambah suku akhir. Jadi itu UN. Jadi setengah N 1 plus 6 min 5N. Dan seterusnya. Akhirnya ketemu
setengah N dalam kurung 7 min 5N. Nah, ini soal cerita. Seutas tali panjangnya 294 cm dipotong-potong menjadi beberapa potong dengan panjang potongan tali paling pendek 8 cm dan panjang potongan tali paling panjang 41 cm. Berapa banyaknya potongan tali jika potongan-potongan tali dapat membentuk barisan aritmatika? Nah, ini kita coba. Kita harus mengurai masalah ke bentuk matematiknya. Misalnya di sini panjang seluruh tali itu berarti sebagai SN. Jadi deretnya jumlah tali-tali. Potongan terpendek itu sebagai A suku pertama 8. Potongan terpanjang itu suku terakhir. Di situ 41. Berapa banyak potongannya? Berarti itu sebagai N. Angka-angka tadi kita masukkan ke rumus SN. Lalu kita hitung, maka akan mendapatkan 12 potong tali karena di sana N12. Ya, sementara saya akhiri. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.